Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Dafa beserta teman saya Muhammad Nasoik Rohman mau mempresentasikan tentang hukum pidana kesengajaan. Langsung saja pada poinnya, pengertian kesengajaan dan ciri dan sifatnya. Istilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan menggunakan istilah yang berbeda. Bisa dibaca pasal 338 KUHP menggunakan istilah dengan sengaja, pasal 164 KUHP menggunakan istilah mengetahui tentang, pasal 362, 378, 263 menggunakan istilah dengan maksud. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah niat. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah dengan rencana lebih dahulu. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Jadi seakan-akan dia menghendaki dengan cara dia sadar bahwa itu sengaja ataupun direncanakan. Yang kedua adalah pengertian dolus. Selanjutnya dari yang atas tadi, kesengajaan memiliki dua sifat, yaitu kesengajaan berwarna dan kesengajaan tidak berwarna. Unsur dari kesengajaan adalah dari suatu perbuatan pidana. Yang satu yaitu perbuatan manusia, yang dua yang memenuhi rumusan undang-undang, yang ketiga bersifat melawan hukum. Selanjutnya yaitu teori kehendak. Saya akan menjelaskan tentang corak kesengajaan. Corak kesengajaan ada tiga. Yang pertama, kesengajaan sebagai maksud atau objek untuk mencapai suatu tujuan atau dolus directus. Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kepastian. Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan, tetapi suatu keharusan mencapai tujuan. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Maksudnya, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contoh, meracuni seorang bapak yang terkena anaknya. Selanjutnya, teori apa boleh buat bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi tidak diketahui. Tapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau di samping maksud itu pun diterima. Ada dua, yaitu teori encampment. Dalam teori ini diperlukan adanya dua syarat. Yang pertama, terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat atau keadaan yang merupakan delik. Yang kedua, sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sesungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Selanjutnya, error in objecto dan in personal. Apa prinsipnya error in objecto? Adalah
kekeliruan terhadap objek. Dalam lingkup pengadilan, error in objecto ialah kesalahan gugatan atau dakwaan karena adanya kekeliruan terhadap objek yang digugat atau yang didakwakan. Yang kedua, error in persona. Secara umum, error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan yang mengenai seseorang. Dalam konteks peradilan, error in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai tergugat melalui surat gugatan atau terdakwa melalui surat dakwaan. Baik, presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.